Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iftah lana abwaaba hikmatika wa ansur alaina khaza'in rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana farduhu ila hajatina ilaihi wa la tansana ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Para jamaah rahmati Allah, lagi dan lagi sampai kita tiada lagi, itu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tak akan mampu untuk menghitungnya. Dan Allah menyampaikan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Sekiranya engkau menghitung nikmat-nikmatku, tentu kalian tidak akan mampu menghitungnya. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini, dari mulai kita dalam kandungan, ketika kita dalam buayan, terus sampai sekarang ini, maka tak pernah henti-hentinya, ya, sesaat pun kecuali terus nikmat itu diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, maka penting kan itu untuk kita syukuri bersama-sama. Ya. Mengingat daripada nikmat Allah, ya, mensyukuri daripada nikmat Allah. Apa itu syukur? Syukur itulah i'tirafun nikmah minal mun'im, mengakui akan satu nikmat datang daripada zat yang memberi nikmat. Menyadari segala apapun yang ada pada diri kita itu hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu bentuknya materi, kebendaan, gitu ya, harta, kekayaan, ataupun kedudukan, gitu ya, ataupun yang lainnya, gitu ya, ilmu, kepandaian, gitu ya, kecerdasan, ketampanan, kegagahan, gitu ya, apapun bentuknya, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, kalau telah diberikan oleh Allah, ya kita nggak punya apa-apa. Kalau nggak diajari oleh Allah, ya nggak ngerti apa-apa. Ya, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan oleh Allah ilmu yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat tinggi, jadi raja, jadi nabi. Bayangkan, masya Allah. Gitu ya, sempurna, ya, masya Allah. Tetapi Nabi SAW mengatakan bahwasanya hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah anugerah Tuhanku. Menafikan dirinya, bahwasanya dirinya nggak ada apa-apanya, gitu ya. Karena hakikat ilmu yang dimilikinya juga itu pemberian Allah. Kerajaan yang dia kuasai itu juga pemberian Allah. Nabi yang disandangnya juga anugerah Allah. Jadi menafikan dirinya itu la ilaha illallah. Itu saja sudah. Ya. Saya ini hanya manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai hambanya Allah. Ya. Jadi sederajat Nabi Sulaiman pun tak ada sesuatu pun yang patut disombongkan. Ya. Walaupun terlihat oleh pandangan mata kita bagaimana ilmunya, bagaimana kedudukannya, bagaimana derajatnya, Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli Rabbi. Ini semualah anugerah Tuhanku. Untuk apa itu? Liya ba'luani ashkuru am akfur.
hanya semata-mata menguji padaku apakah aku masuk golongan orang-orang yang bersyukur atau aku masuk golongan orang-orang yang kufur. Gitu ya. Ini namanya itirafun nikmat. Jadi mengaku akan nikmat minal mun'im dari zat yang memberi nikmat. Dengan cara apa? Dengan cara pertama adalah bisana wal madah, yaitu dengan memuji, menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang yang patut dipuji itu hanya Allah. Makanya segala puji hanya miliknya Allah. Gitu ya. Kalau orang menyanjung orang lain itu kan karena memang ditutupi Allah kekurangannya, ditunjukkan kebaikannya, kan begitu kan Pak? Gitu ya. Nah. Kalau ditampakkan Allah kekurangannya, keburukannya, mungkin nggak ada manusia sama manusia itu menyanjung-nyanjung, gitu ya. Nah. Kecuali kepada Nabi karena memang para Nabi itu memang maksum dijaga oleh Allah, tidak ada dosa, ya, masya Allah. Imam Al-Qusairi mengatakan, kalaulah sekiranya dosa itu berbau atau mungkin berwujud, gitu ya, mungkin nggak ada seorang pun yang mau dekat denganku. Ini seorang ulama besar di zaman itu, gitu ya, seorang yang sangat soleh. Karena ditutupinya dosa kita ini Pak, sehingga tak nampak oleh orang lain akan kekurangan kita. Begitu sifat Rahman Rahimnya Allah, gitu ya. Sangat kasih sayangnya Allah itu. Dosa kita tutupi oleh Allah. Gitu ya. Jadi sifat ghafurnya Allah. Nah, sehingga nggak nampak. Yang nampak oleh kita kebaikannya. Gitu ya. Nah, coba ditampakkan oleh Allah. Duh, Masya Allah. Malu kita kepada orang lain. Maka ini pun juga sekaligus menjadikan satu ujian bagi kita. Ya. Artinya jangan karena orang lain tidak melihat daripada dosa kita, kemudian kita berlaku semena-mena. Ya. Jadi kalau orang memuji kita sebetulnya kita malu. Yang patut puji itu hanya Allah. Nah, gitu ya. Nah, nggak ada satu kepatutan diri kita dipuji oleh orang lain itu, karena masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Masya Allah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi diberikan nikmat oleh Allah setelah iman Islam itu taufik untuk ibadah. Ya, diberikanlah taufik untuk ibadah. Ini nikmat yang luar biasa yang perlu kita syukuri bersama-sama, gitu ya. Nah, karena banyak orang itu diberikan Allah Islam, hidayah iman, tapi kadang-kala nggak ada kekuatan untuk ibadah, nggak ada taufik untuk ibadah, gitu ya. Maka kita syukuri, alhamdulillah diberikan Allah taufik untuk ibadah, itu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu sujud kepada Allah. Ini yang akan menjadikan satu kesan nanti pada hari kiamat. Sedikit pengorbanan yang kita lakukan dari rumah ke masjid ini, ya, sedikit aja, tapi ini menjadikan satu nilai harga yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umat akhir zaman itu diukur Allah kadarnya itu nggak tinggi-tinggi. Sedikit mau korban sedikit saja, tapi dihargai dengan penghargaan yang besar. Kita nggak akan kuat mungkin, jangankan menyamai daripada para sahabat di zaman dahulu, gitu ya. Terlalu jauh, gitu ya. Mereka berkorban, berjuang, bersusah payah, lelah letih buat agama, gitu ya. Masya Allah. Jadi memang mereka ini manusia-manusia yang luar biasa, istimewa. Ya, maka sebut namanya khairu ummah, sebaik-baik umat di zaman itu, ya. Maka sebut namanya khairul qurni, sebaik-baik daripada kurun masa, gitu ya. Jadi sebaik-baik masa zaman itu adalah masa Rasulullah SAW, gitu ya. Bukan masa jauh sekian ratus tahun yang bukan, gitu ya. Terbaik masa itu adalah masa Rasulullah. Walaupun kondisinya dalam saat itu
dalam banyak kesusahan, banyak kesulitan, gitu ya. Masya Allah, mas dan miskin, gitu ya. Tapi itu masa terbaik. Kenapa kok seperti itu? Karena masa itulah agama sempurna diamalkan oleh para sahabat. Yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu. Walaupun orang menyampaikan, masa keemasan 700 tahun setelah Nabi, gitu ya, menguasai dunia, gitu ya. Jadi jauh dibandingkan zaman Rasulullah. Walaupun dalam saat itu kesulitan, masih kesusahan, gitu ya. Tapi sempurna agama dijalankan. Itu namanya khairul qurni, sebaik-baik zaman. Kemudian setelah itu, ya, zaman sahabat nomor 2. Dan zaman bersama Rasulullah, sahabat bersama Rasulullah itu terbaik, sempurna betul, ya. Ketika Nabi meninggal itu, Pak, langsung banyak orang yang murtad, banyak orang yang nggak mau bayar zakat, gitu ya. Masya Allah, gitu ya. Sudah mau kurang itu, sudah mau kurang daripada agama itu. Masya Allah. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menegakkan betul-betul jangan sampai kurang. Ya. Ayat khusus din wa ana hayy. Apakah agama akan berkurang sementara aku masih hidup? Maka nggak boleh itu. Gitu ya. Maka orang yang bayar zakat itu diperangi saat itu. Gitu ya. Jangan sampai kurang, gitu ya. Nah, umat akhir zaman ini, gitu ya, karena lemahnya daripada keadaan kita ini, maka kalau saat ini mau berkorban sedikit saja, gitu ya, maka dihargai oleh dengan penghargaan yang sangat besar, karena memang keadaannya lemah, gitu ya. Maka awal-awal sahabat bersama Rasulullah itu, gitu ya, satu orang bisa melawan 20 orang. Ya. Tapi ketika setelah mulai justru agak banyak, ya, semakin imannya justru agak sedikit menurun, maka diberikannya satu itu paling banyak bandingnya 10. Jadi gitu. Atau minimal 1:2 itu diberikan oleh Allah kemenangannya itu. Padahal tadinya 1:20. Nah, gitu ya. Masya Allah. Karena pernah terjadi di saat perang Mu'tah, gitu ya. Perang Mu'tah itu Nabi hanya mengantarkan pasukan itu cuma 3.000, 3 pasukan, gitu ya. Kemudian apa? Pasukan musuh ini, gitu ya, maka menyiapkan 100.000. Cuma 3.000 lawannya berapa? 100.000. Kemudian ditambah lagi oleh Raja Romawi, gitu ya. Tambah lagi 100.000 lagi, gitu ya. Tambah lagi 100.000 lagi. Coba bayangin berapa itu? Jadi 3.000. Orang Islam cuma berapa? Cuma 3.000. Ya, Masya Allah. Bandingannya berlipat-lipat, gitu ya, Masya Allah. Nah, kita ini sudah lemah, umat Islam semakin terpuruk keadaannya, gitu ya. Sekanto menjaga sholat 5 waktu saja nih, udah sesuatu hal yang mulia. Kalau umat Islam ini, Pak, seluruh umat Islam ini mau menjaga 5 waktu saja, gitu ya, udah belum saatnya lah mengangkat pedang, mengangkat daripada senjata, ya, untuk melawan hawa nafsunya, melangkahkan kaki dari rumah ke masjid saja. Nggak jauh-jauh lah, gitu ya. Masih beratan jalan kaki ke tempat daripada BKT itu, Pak. Gitu ya. Masya Allah. Orang BKT jalan itu sampai mundar-mandir beberapa kilo kuat itu, gitu ya. Kadang-kadang jalan ke masjid cuma beberapa meter, kadang-kadang berat, Masya Allah.
Kalau umat Islam bisa menjaga 5 waktu ini mah dahsyatnya luar biasa. Jadi gitu. Ini syarat kemenangan. Umat Islam itu ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah. Berawal dengan apa? Terjaganya sholat 5 waktu. 5 waktu sudah terjaga betul. Ini awal pertolongan Allah akan datang kepada umat Islam. Maka ini suatu usaha, Pak. Gerakan bagaimana umat Islam itu bagaimana digerakkan bisa mau untuk memakmurkan masjid gitu loh. Itu dulu. Dan boro-boro mau angkat pedang loh, angkat kaki saja masih berat apalagi angkat pedang gitu loh. Nah, gitu ya. Angkat kaki itu dari rumah ke masjid. Ya, Pak. Ya, kan enteng. Pulang juga selamat gitu ya. Nah, bawa pedang itu resikonya berat gitu ya. Nah, ini dari rumah ke masjid ya. Angkat kaki saja, gitu ya, lambaikan tangannya. Nah, nggak usah berat-berat. Ini kalau umat Islam bisa bergerak seperti ini, Pak, masya Allah, luar biasa. Pertolongan Allah akan datang. Maka dulu ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa akan ditolong oleh Allah, caranya bagaimana? Saat itu memang ya baru-baru datang ke masjid, Pak, zaman Fir'aun ketika itu. Maka apa? Untuk supaya menjadikan rumah-rumah mereka ada mihrab-mihrabnya, untuk menjaga sholat 5 waktu dengan baik. Ya, sholatlah itu 5 waktu, sholat lah. Itu berapa waktu pada waktu itu, gitu ya. Maka dengan mereka menjaga sholatnya itu, maka Allah berikan pertolongan kepada Nabi Musa dan kaumnya, gitu ya. Gitu. Kita lanjutkan daripada surat Al-A'raf ayat 37 sekarang ya. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Faman adzlamu mana tadi? Ayat 36. Walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri terhadapnya, terhadap ayat-ayat Allah itu. Apa ancamannya? Ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Orang mendustakan ayat Allah, mengingkarinya, mendustakannya, memperolok-olokkannya, mengejeknya, gitu ya. Apalagi bentuknya itu. Wastakbaru anha, dengan menyombongkan diri terhadapnya, baik itu terhadap ancaman-ancaman ataupun yang lainnya. Tidak percaya, ya, memperolok-olok, menghina, merendahkan. Maka ancamannya apa? Ulaika ashabun nar, mereka penghuni neraka. Ya. Hum fiha khalidun, sedangkan mereka nanti akan kekal di dalamnya. Kekal dalam siksaan neraka. Coba bayangkan, gitu ya. Di dunia boleh tertawa, di dunia boleh berbangga, di dunia mungkin boleh menyombongkan dirinya, tapi nanti di akhirat, Pak, semua akan tunduk patuh, gitu ya, tekuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Sebagai manusia hamba yang tidak punya daripada status sosial apapun dalam dirinya sudah, ya, kedudukannya sudah tidak ada, ya, kehebatannya sudah tidak ada, datang sebagai hamba, nah, gitu ya. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kalau kau melihat orang-orang pendosa yang dulu menyombongkan diri di dunia, ketika nanti di akhirat dia akan tunduk di hadapan Allah. Nah, tundukkan di pada kepalanya di hadapan Allah. Ya, nggak punya daya apa-apa, nggak punya kehebatan apa-apa, nggak ada pendukungnya, Pak. Ya, nggak ada pembelanya. Ya, masya Allah. Nggak ada bodyguardnya, nggak ada, gitu ya. Nah, datang sendiri-sendiri. Kekuasaannya sudah tidak ada lagi, kehebatannya sudah tidak ada lagi, kekayaannya sudah tidak ada lagi, pangkat derajatnya pun sudah tidak ada lagi, gitu ya. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, gitu ya.
Inilah yang seharusnya untuk diingatkan kepada mereka-mereka. Gitu ya. Dunia cuma sebentar saja. Semua pasti akan berakhir. Likuli ummatin ajal. Setiap umat, setiap generasi, setiap kelompok itu, satu kaum itu ada batas akhirnya. Gitu ya. Zaman Fir'aunnya sudah tidak ada juga. Gitu ya. Zaman Namrudnya juga sudah tidak ada juga. Sudah mati juga. Gitu ya. Masya Allah. Sampailah kepada kita semuanya ini. Ya. Dari mulai Orde Lama. Gitu ya. Orang-orang yang sudah banyak meninggal. Orde Baru, orang-orang yang sudah banyak meninggal. Terus berubah lagi sampai sudah Orde Baru apa namanya? Reformasi. Nah, sekarang sudah banyak meninggal juga. Sekarang zaman apa lagi sekarang ini nggak tahu ini zaman sekarang ini, gitu ya. Nah, tar juga nggak lama lagi juga mati juga, gitu ya. Di setiap zaman itu ada orang baiknya, ada orang buruknya. Di zaman Fir'aun ada yang baik, ada yang buruk, gitu ya. Ada Nabi Musa dan orang berimannya. Ya, ada Fir'aun, ada Hamannya, ada pengikutnya juga. Kan udah mati juga mereka, Pak. Yang baik mati, yang buruk juga mati. Ya enggak? Kan begitu. Zamannya begitu. Gitu ya. Sampai kepada zaman Rasulullah, ya. Ada juga, ya. Ada Rasulullahnya, ada para sahabat-sahabatnya, ya. Tapi ada juga tandingannya, gitu ya. Ada Abu Jahalnya, ada Abu Lahabnya, ya. Ada Ubay bin Khalafnya, semacam-macam. Mereka juga sudah meninggal juga. Sampai sekarang ini, ya. Zaman Orde Baru ada yang baik, ada yang buruk, mereka sudah meninggal. Zaman Orde Lama juga sama seperti itu, ada yang baik, ada yang buruk meninggal. Terus sampai juga sekarang ini. Nanti kita ini zaman sekarang ini, Pak, zaman kekuasaan ini, ya, nanti juga akan semua akan meninggal. Zaman sekarang ini sudah katakan mungkin yang sudah tua-tua sudah banyak lah, Pak. Pejabatnya sudah banyak tua juga, kan gitu ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Semua juga nanti pasti akan ada masa berakhirnya. Nah, kerja ada pensiunnya, Pak. Ya kan ya. Jadi ya hidup juga ada pensiunnya. Nah, ada nanti pensiunnya enak, ada yang pensiunnya susah. Bergantung, gitu ya. Ketika dia berbuat suatu kebaikan, ketaatan, ya, maka nanti pensiunnya, gitu ya. Orang beriman di dalam kubur pun sudah enak nikmat, belum lagi nanti di akhirat. Tapi ketika dia saat kerjanya ini jahat, buruk, gitu ya, maka dia nanti pensiunnya juga akan menderita. Gitu ya. Masya Allah. Nah, kalau main di neraka kok khalidun, kekal itu bagaimana? Orang di penjara itu seumur hidup saja sudah menderita. Di dunia ini, Pak, di penjara seumur hidup. Gitu ya. Itu masih menghirup udara, masih makan hari-harinya, masih bisa tidur juga nyenyak. Gitu ya. Cuman rasanya itu tidak bisa, istilahnya itu bernafas lega lah di luar sana, kan gitu. Kalau di neraka bagaimana lagi itu? Masya Allah. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatafawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dhallu 'anna wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Faman adzlamu, maka siapakah lebih zalim, lebih aniaya, mimman iftara 'alallahi kadziban, daripada orang-orang yang membuat dusta atas nama Allah. Wa kadzdzaba bi ayatihi, dan atau mendustakan daripada ayat-ayatnya. Ulaika yang yanaluhum nasibuhum, mereka itu memperoleh bagi mereka bagian mereka minal kitab, daripada suatu ketetapan atau catatan. Hatta idza ja'atuhum rusuluna,
Sehingga ketika datang kepada mereka utusan-utusan kami, para malaikat-malaikat maksudnya, malaikat pencabut nyawa, yatawafawnahum, mereka mewafatkan mereka. Qalu, mereka berkata para malaikat, aina ma kuntum tad'una min dunillah. Mana Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah? Qalu, mereka berkata, dallu anna, mereka telah sirna, hilang dari kami. Wasyahidu, dan mereka menyaksikan al-anfusihim, diri mereka bersaksi annahum kanu kafirin, bahwasanya diri mereka adalah orang-orang kafir. Masya Allah. Membuat dusta atas nama Allah. Ini sesuatu hal yang besar dosanya. Ya, kejahatan yang besar, membuat dusta atas nama Allah. Sebagaimana agama-agama ini mengatakan ini, nah, ini dari Tuhan Allah ini, nah gitu ya Pak. Sumber nama-nama berdusta sama Allah. Ya, wong bikinan sendiri kok mengatakan hadza, katanya ini min indillah katanya. Ini dari sisi Tuhan Allah katanya, gitu ya. Nah, padahal dikarang mereka sendiri. Nah, Allah mengatakan bahwa min indillah itu bukan dari Allah, gitu, Pak. Jadi berdusta atas nama Allah. Atau membuat hukum atas nama Allah. Dia berdusta ini, seolah-olah dari Allah. Ini orang yang sangat besar dosanya, yang sangat besar daripada kezalimannya. Ataupun mendustakan ayat-ayat Allah. Itu juga suatu aniaya besar, dosa yang sangat besar. Mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak mempercayainya, mengingkarinya. Maka mereka semua itu, Pak, ya, mereka pun telah mendapatkan daripada bagian ketetapan juga daripada umurnya. Ya, nah, semua ada ketetapannya, gitu ya. Orang-orang jahat itu juga ada ketetapan umurnya, akan berakhir, nggak akan selamanya hidup, gitulah ya. Nah, rizkinya ditetapkan oleh Allah, hidupnya ditetapkan oleh Allah, gitu ya. Nah, dia seperti itu. Hidup ini hanya memilih jalan, gitu ya, suatu pilihan. Orang yang memilih daripada nikmat akhirat, maka diuji di dunia ini dengan berbagai macam ujian, gitu ya, cobaan, ya. Disegerakan daripada ujian cobaannya, kesusahannya. Pak, masuk Pak, masuk ke dalam sini, masuk. Apa batuk? Oh dingin ya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi begitu. Semua ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Rezekinya ditentukan oleh Allah, umurnya ditentukan oleh Allah, kehidupannya ditentukan oleh Allah dari mulai sejak di dalam kandungan ibunya. Ya enggak, Pak? Nah, tamanya begitu. Sampai ada ketetapannya ini orang nanti ketetapan jadi orang baik, orang buruk di sana itu. Gitu ya. Masya Allah. Jadi hidup ini hanya menyempurnakan ketetapan Allah sampai batas waktunya. Nah, diisi oleh apa oleh seseorang itu? Gitu ya. Pilih jalan mana yang ia tempuh kira-kira. Kalau dia menempuh daripada jalan keridhaan Allah, disegerakan daripada ujiannya oleh Allah, kesusahannya oleh Allah, dan cobaannya oleh Allah. Gitu ya. Nah, maka nanti terakhir tinggal enaknya nanti di sana. Orang memilih daripada kemurkaan Allah, memilih daripada kehidupan neraka, disegerakan nikmatnya oleh Allah di dunia ini. Pak. Jadi orang-orang ahlul hak itu tidak perlu cemburu melihat orang-orang ahlul batil kemudian kok nampak enak. Kok mereka ini kayaknya enak bener ya. Kok hidupnya sukses-sukses aja kayaknya gitu. Nah, jalannya lancar-lancar aja begitu.
Ya kan saya cemburu, gitu ya. Nah, sifat Rahman Allah itu begitu, ya. Maka mereka ada kebaikan oleh Allah disegerakan balasannya di dunia ini. Karena Allah itu maha baik, gitu ya. Maka disegerakan kebaikan mereka dibalas soal di dunia ini sehingga Allah tidak punya hutang buat mereka nanti di akhirat. Sedangkan orang beriman, orang baik itu kebaikannya tidak disegerakan balasannya di dunia itu, disimpan oleh Allah. Nah, sedikit keburukannya itu disegerakan oleh Allah hukumannya di dunia. Jadi kok ada kala datang kesusahan, datang sakit, datang ujian, cobaan dan seterusnya, apa itu? Itu daripada bagian daripada keburukan yang disegerakan oleh Allah balasannya supaya apa? Keburukannya habis di dunia, tinggal kebaikannya nanti di akhirat. Gitu loh, Pak. Nah, itu sesuai pada doa kita. Doa kita ini kan supaya diampuni oleh Allah dan dimasukkan dalam surganya Allah. Ya kan ya? Kepengen diampuni oleh Allah. Nah, caranya Allah mengampuni daripada orang beriman itu Pak kadangkala yaitu diwujudkan dengan ujian cobaan itu yang akan menggugurkan dosa-dosa. Gitu ya. Karena pada kita dengar kalau orang itu sakit, maka diambil 3 perkara. Gitu ya. Raut wajahnya, gitu ya. Rasa di dalam makannya, gitu ya. Dan ketiga adalah dosanya, kan begitu. Nah, ketika orang itu sabar, menerima ikhlas, gitu ya, sambillah berikhtiar mungkin mencari daripada asbab kesembuhan, gitu ya. Maka ketika Allah memberikan kesembuhan, dikembalikan yang 2. Maka wajahnya menjadi berseri kembali, tidak pucat, gitu ya, tidak lemes, gitu ya. Nah, maka menjadi bercahaya lagi, bersinar kembali. Yang kedua, rasanya menjadi enak lagi. Yang tadinya itu pahit, gitu ya, nggak ada hasrat dan sebenarnya dia, maka jadi enak lagi, senang lagi. Nah, yang tidak dikembalikan adalah dosanya, gitu loh ya. Jadi artinya apa? Ketika sedang diuji itu artinya doa dikabulkan. Kadang-kadang orang dikabulkan doa itu kita nggak ngerti gitu. Kita sering mohon ampun kepada Allah, gitu yang dosa-dosa kita. Dikabulkan oleh Allah. Caranya Allah seperti itu kadang-kadang memang. Dengan ujian cobaan itu. Itu salah satu di antara Allah sedang mengabulkan doa dengan caranya Allah, gitu ya. Dengan dosa-dosa kita ini diampuninya. Gitu loh ya. Nah. Dan kedua adalah salah satu dari jalannya untuk mendapatkan surga. Kan doa untuk dapat surga kan Pak. Dalam doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yassalam wa adkhilnal jannata darussalam. Ya enggak? Dan doa itu setiap salat kan ada dia wa adkhilnal jannata darussalam. Ya. Maksud kami ya Allah ke dalam surga darussalam. Kan begitu. Nah, untuk masuk ke sana itu harus bersih dulu. Maka dibersihin oleh Allah di dunia ini. Gitu loh, Pak. Gitu ya. Nah, artinya apa? Kita memahami bahwasanya kenapa sering kita lihat orang-orang yang baik, orang taat ketika banyak ujian cobaan. Sementara orang-orang yang kurang ajar, durjana dan seterusnya itu kayaknya hidupnya enak-enak aja tuh. Mulus-mulus aja tuh. Kok gak kena masalah-masalah. Bahkan udah kena kasus pun kadang-kadang bebas aja kadang-kadang. Gitu ya. Di dunia lu udah kena kasus lu bebas itu. Masya Allah. Ini orang Islam nggak ada apa-apa, ketangkep malahan dan seterusnya lah. Ujian cobaannya macam-macam, gitu ya. Itu Allah akan mengangkat derajatnya itu caranya berbagai macam-macam, gitu ya. Boleh jadi Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, ataukah Allah menambahkan kebaikannya, atau akan mengangkat derajatnya, kan begitu. Nabi Yusuf aja juga di penjara kok. Ya Pak. Orang di penjara itu bukan berarti mesti bersalah. Gitu ya. Ulama-ulama zaman itu banyak di penjara. Kan memang berbeda dengan penguasa saat zaman itu. Gitu ya.
Coba tuh, dari mulai Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu dipenjara gara-gara tidak mau jadi hakim, Pak. Gitu ya. Mau jadi hakim setelah saya itu nggak mau lagi. Di penjara itu. Imam Abu Hanifah. Oh, sekarang untuk jadi hakim aja bisa berebut, Pak. Nah, gitu ya. Itu Imam Abu Hanifah. Jadi nggak mau jadi hakim, akhirnya di penjara dia. Masya Allah, beliau itu. Imam Malik itu di penjara juga. Gitu ya. Masya Allah. Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i juga mau di penjara tadinya. Itu karena memang beliau pinter. Gitu ya. Kalau selamatkan. Imam Abu Hanifah itu sudah 80 tahun Pak di penjara. 80 tahun seorang ulama besar. Gitu ya. Hanya beda pendapat daripada satu keyakinan dengan pendapatnya penguasa saat itu. Zaman itu banyak berkembang Mu'tazilah, gitu ya. Nah, jadi gitu. Nah, soal di penjara, dipukulin Pak umur 80 itu. Sehingga sampai Imam Ahmad bin Hambal itu biasanya setiap malam itu sholat 300 rakaat, Pak. Beliau itu Pak setiap malam sholatnya 300 rakaat. Itu Imam Ahmad bin Hambal, gitu ya. Beliau itu seorang ulama, murid daripada Imam Syafi'i yang hafal 1 juta hadis. Ada Pak orang sekarang itu, 1 juta hadis. Masya Allah. Jadi begitu. Masya Allah, gitu ya. Imam Bukhari juga begitu, gitu ya, dikejar-kejar saat itu oleh penguasa. Karena sampaikan, ya. Jadi Imam Bukhari itu tadinya ini disuruh untuk ngajarin daripada anak raja. Nah, dikatakan kalau anak tuan kepingin menjadi orang alim, maka anak tuan yang datang ke tempat kami. Jadi gitu, bukan kami datang ke tempat tuan, gitu ya. Nah, jadi gitu. Karena kami dalam mencari ilmu hadis itu perjalanan jauh di negeri Bukhara ke berbagai negeri yang lainnya itu, gitu ya. Itu mendapatkan daripada keberkahan ilmu. Nah, karena nggak mau itu Pak, dikejar-kejar sampailah ke satu negeri gitu ya, daerah Samarkand, jadi gitu ya. Akhirnya sampai di sanalah beliau itu meninggal dunia, gitu ya. Masya Allah. Artinya apa? Setiap orang itu sudah ada kadarnya masing-masing catatannya. Nanti malaikat-malaikat yang akan disuruh oleh Allah untuk mengambilnya mereka. Nah, maka mereka-mereka yang dulunya tidak menyembah kepada Allah, mana sekarang Tuhan-Tuhanmu yang kamu sembah dulu untuk menolong kamu, coba mana, gitu ya, untuk membantu kamu. Mereka mengatakan mereka semua telah sirna, nggak ada apanya, gitu ya. Dan mereka nanti akan mengakui kesalahan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau diri mereka ini adalah orang-orang kafir. Masya Allah. Gitu ya. Sampai ayat 37. Semoga Allah Subhanahu wa taala teguhkan iman yakin kita, ya. Sehingga Allah selamatkan diri kita di dunia, selamat nanti di akhirat, ya. Dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.